Nah, balik lagi nih ke konten favorit kalian, yaitu kita bakal bahas konten Q&A, di mana di sini gue bakal bahas seputar e-commerce, mulai dari Shopee, Shop Tokopedia atau TikTok Shop, Tokopedia gitu kan, affiliate, bisnis online dan lain sebagainya. Yuk kita mulai masuk ke pertanyaan pertama dari Rafli Reza Rafli. Kok kalau pihak MCN yang menghubungi kita untuk gabung itu benar atau enggak sih? Gue nggak gini ya, sebenarnya kalau kontak sama MCN tergantung sih, kalau ngomongin bener atau enggak tergantung. Contoh gini, karena gini, kita di MEA ada sih bagian yang ceritanya itu scouting disebutnya, mencari kreator gitu kan, buat kita aja gabung gitu kan. Nah, di MCN lain ada nggak? Ya ada juga pasti gitu kan, malah setahu gue mayoritas kayak gitu. Cuman apakah lu pasti dapat orang yang tepat atau enggak, itu gue nggak tahu, karena nggak usah jauh-jauh ya, kita aja di MEA suka ada yang apa sih, gimana ya, jadi kayak pakai nama kita buat menipu dan sebagainya, ada aja gitu. Jadi ya kalau lo dikontak, intinya adalah hati-hati, jangan langsung terlalu percaya, kecuali misalnya kayak lo datangin ke kantornya atau lo udah terverifikasi bener, aman gitu ya. Kalau belum ya hati-hati gitu ya. Nah, lo kalau mau pasti aman, udah lo gabung sama kita, lo isi linknya di sini, ntar tim kita bakal kontak lo gitu ya. Nah, terus Ivan Arya, kalau saya tadinya iklan manual lumayan bagus, terus pindah ke GMV Max, niatnya biar tambah bagus. Malah pas ganti GMV Max malah menurun. Per kliknya jadi makin dikit. Misalnya saya balik lagi ke iklan manual, apakah akan seperti bagus seperti sebelumnya? Atau sebelum pindah ke GMV Max atau enggak? Nah, gini, ini gak cuma kalian yang ngalamin. Gue pernah bahas nih, di konten gue tentang GMV Max, kan suka ada yang bilang, oh GMV Max tuh bagus. GMV Max tuh gini gitu kan. Beda-beda. Nah, kalau dari gue temuin, ada beberapa bisnis yang dikasih GMV Max bagus. Tapi, nggak sedikit juga yang jadinya kliknya malah ngurangin. Jelek. Kenapa? Ya namanya juga itu kan semua auto ya, otomatis ya, lu nggak bisa ngecek. Kalau gue sendiri ditanya, gue tetap pilih manual gitu ya. Nah, bisa bagus lagi nggak? Ya kalau settingan iklan kamu masih bagus ya it's okay gitu, masih bagus. Tapi kalau misalnya ketika kamu setting iklan, bitnya bakal persis sama yang lama, belum tentu. Kenapa gue bilang belum tentu? Ya sekarang gini aja lah, lu dengan iklan yang lama udah oke gitu kan. Tapi kan orang ada yang ngikutin, ada yang gini gitu kan. Persaingannya berubah terus ya setiap saat kan, bener nggak? Nah, ketika kamu pakai ini, kamu harus evaluasi lagi, pastiin lagi supaya kamu up to date. Kalau nggak ya kamu kalah juga. Gitu kurang lebihnya. Terus dari Chandra Ardiansyah, kok kalau toko baru tetap kena biaya admin nggak? Nah, ini pertanyaan tentang Shopee. Kalau misalnya toko baru itu kan bebas admin di Shopee buat 50 order pertama. Jadi 50 order pertama gratis, sisanya kena. Ya kan lumayan lah ya, dikasih 50, udah anggap aja apa ya, biaya kenalan. Terus Anne Noviarsi, minimal berapa produk ya kalau mau diafiliatin? Saya jual produk best selling piece PCS, produk penunjang di bawah 30 piece. Oh, ini gue pertanyaannya sebenarnya gue agak bingung. Minimal berapa produk itu apa? Jumlahnya atau stoknya? Kalau misalnya jumlahnya, ya sebenarnya mau berapa produk pun terserah. Kalau stoknya, ya tergantung juga. Kamu ngafiliatnya yang kecil apa yang gede? Kalau yang gede, biasa mereka suka ada yang minta jaminan kayak, gue mau minimal ada stok 1.000 ya. Kalau yang lebih gede 10.000 ya. Karena mereka tahu ketika dipromosiin sama mereka, penjualannya bakal kenceng. Tapi kalau misalnya kamu affiliate-nya kecil-kecil ya, stok kamu nggak banyak pun, kayaknya masih aman-aman aja. Karena mereka juga nggak akan langsung segacor itu. Gitu ya. Terus Muhammad Al, cara hapus dosa TikTok pakai MCN gimana ya? Cara hapus dosa, waduh. Pertama nih, kalau kata ajaran kitab suci ya, jangan berdosa lagi, bertobat. Tapi cara hapusnya sebenarnya gini. Pertama adalah kalau menurut gue ya, harus tahu dulu nih. Tahu dulu beneran dosa apa enggak, salah lu apa gitu kan. Satu, jangan diulangin udah pasti ya. Yang kedua, ketika lo gabung di MCN, ya sebenarnya itu bisa disupport sih. Bisa disupport dalam artian ketika kamu ada, kan gini, ketika kita bikin pelanggaran, ya itu tuh ada yang beneran pelanggaran, ada juga yang salah deteksi. Yang salah deteksi itu semua bisa dihilangin. Tapi kalau yang pelanggaran, ya itu nggak bisa apa-apa. Karena kan itu memang udah melanggar. Gitu kan. Karena kalau ketika lewat MCN kita bisa bantu banding, kita bisa bantu kayak komunikasikan kayak ini tuh sebenarnya nggak gini loh, ini tuh kayak gini loh gitu loh. Bisa dibelain intinya. Tapi ya dibelain juga kalau lo beneran salah ya nggak bisa apa-apa. Gitu ya. Tapi balik lagi, MCN sendiri ada levelingnya. Kalau yang kamu gabung yang ece-ece nggak bisa membantu. Tapi tenang, kalau di MIA kita levelnya kuat. Jadi bisa bantuin lah. Terus dari Sofiana Suyi, mau tahu soal Sebari dong kok, gimana caranya? Caranya apa nih? Sebenarnya gini, Sebari itu gampang banget sih. Kamu kalau buat pakai ya kamu tinggal
Kamu bisa klik, bisa order di situ. Terus tinggal kamu mau pakai ya tinggal pakai aja karena semua tutorial udah ada gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu bingung, kita punya tim support yang sebenarnya bisa bantu masalah kamu. Kamu butuhnya apa nih? Kamu mau request fitur, kamu mau pakai apa? Kamu misalnya ada cara yang belum ngerti, itu semua kamu bisa konsultasi sama tim kita gitu. Jadi sebenarnya kalau setelah kamu beli itu nanti ada kontak tim supportnya. Nah, kamu bisa langsung tanya aja gitu loh. Kita udah siapin emang orang buat ngebantu supaya produk ini tuh pasti bisa ngebantu jualannya kamu. Kurang lebihnya kayak gitu. Terus Resta Hertian, bikin tampilan toko udah, bikin video tiap hari udah, upload udah, bikin iklan berbayar udah, ikutan promo udah, flash sale udah. Apalagi yang kurang dan salah? Sebenarnya kalau lo tanya gini, gue bingung. Karena gini, tampilan toko udah, kan udah itu sebagus apa? Sudah efektif belum dibandingin kompetitor kayak gimana? Gitu kan, bikin video udah, bikin iklan udah, iklannya jalan atau enggak, kemakan atau enggak, ininya kayak gimana gitu kan. Jadi sebenarnya ini pertanyaan ini jujur gue tidak bisa menjawab dengan benar karena gue menjawabnya harus lihat nih datanya tuh kayak gimana gitu kan. Tapi sebenarnya kalau misalnya kamu udah ngelakuin itu semua, udah rame atau belum? Kan itu pertanyaannya. Kalau belum rame, mungkin ada hal-hal tersebut yang kamu kurang apa ya, kurang efektif. Karena sebenarnya gini, di online itu bukan berarti kayak kita tuh harus kerja keras ngelakuin semuanya, tapi seefektif apa kita kerja. Contoh gini, kalau gue perhatiin ya, kayak di online sekarang tuh rata-rata TikTok, Shopee punya 5 jalan. Bikin konten, live, search, mainan search, bikin iklan, main affiliate. Nah, apakah lu harus lima-limanya? Kalau bagusnya gitu. Tapi lima-limanya doang tanpa ada yang jalan itu nol. Jadi mendingan fokus satu, lu mau jualannya dari mana? Misalnya, lu mau main di search pencarian lu harus lu mau ngejar satu kata kunci, misalnya kata kuncinya adalah baju pria. Nah, kamu bikin produk-produknya mengarahkan ke baju pria, kamu tracking tiap hari. Baju pria kamu masuk halaman awal nggak? Udah ranking berapa gitu loh. Kalau udah ranking pasti gacor gitu. Kalau kamu nggak masuk ranking berarti ada yang salah. Nah, itu yang harus dibenerin gitu. Jadi caranya kayak gitu sih. Nah, dan pertanyaan terakhir dari Dwi Agustin. Aku live asli pakai muka, tapi kok nge-ban terus, katanya plagiat atau reproduksi. Itu kenapa ya? Sampai frustasi ngatasi TikTok yang dikit-dikit nge-ban. Sebenarnya kalau kamu live pakai muka dianggap reproduksi. Sekarang gini, kamu punya akunnya 1 atau 2? Atau jangan-jangan gini, kamu dari AI-nya TikTok ngebaca kamu ada mirip sama orang lain, jadi dianggapnya, atau gaya kamu terlalu mirip dengan orang lain, jadi dianggapnya itu adalah yang sama dan kamu niru. Nah, cara ngatasinya gimana? Gabung di MCN. Karena di MCN ini bisa bantuin. Kalau misalnya kamu sendiri kayaknya susah. Apalagi kalau udah ke-ban terus tuh dianggap, apa ya, mukanya udah ditandain nih. Oh, si ini nih, gitu kan. Kamu harus keluar dari blacklist, dan itu nggak bisa dilakuin sendiri. Gitu. Ya. Nah, jadi itu dia tadi semua pertanyaan dan pembahasan seputar berbagai pertanyaan kalian. Kalau masih ada yang belum jelas, lu boleh tulis di komen. Nanti gue bikinin pertanyaan di minggu depan.